Perjalanan seorang astronot kecil. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Timmy. Timmy sangat menyukai luar angkasa dan bermimpi untuk menjelajahi planet dan bintang-bintang. Suatu malam, ketika Timmy tidur, dia bermimpi fantastis. Dia pergi dalam sebuah roket ke luar angkasa. Dia melihat planet berwarna-warni, bintang-bintang berkedip, dan bahkan bertemu dengan alin-alin ramah. Timmy sangat bersemangat saat dia meneliti dan belajar banyak hal tentang luar angkasa. Dia mengumpulkan pengetahuan yang berguna untuk membantu umat manusia. Ketika Timmy terbangun, dia merasa sangat bahagia, meskipun itu hanya mimpi. Dia sekarang sangat antusias untuk belajar lebih banyak tentang luar angkasa dan menjadi seorang astronot. Timmy tahu bahwa mimpi bisa menginspirasi dan membawa pada petualangan besar. Dia memutuskan untuk belajar dengan tekun dan mencapai mimpinya untuk benar-benar menjelajahi luar angkasa. Dan begitulah, mimpi Timmy untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa menjadi percikan yang menyala-nyala dan menghidupkan gairahnya untuk belajar dan menjadi seorang astronot suatu hari nanti. Perubahan besar Tommy yang ceroboh. Dahulu kala, di dalam hutan yang nyaman, ada seekor kura-kura kecil bernama Tommy. Tommy adalah kura-kura yang ramah, tetapi dia selalu ceroboh. Suatu hari, saat Tommy mengembara melalui hutan, dia tanpa sengaja menabrak semak dan mendapat goresan pada cangkangnya. Di lain hari, dia terjatuh karena tersandung ranting yang tumbang saat berjalan terlalu cepat. Teman-teman hewan Tommy dengan baik mengingatkannya untuk lebih berhati-hati, tetapi Tommy tidak terlalu memperhatikan. Pada suatu pagi yang cerah, saat Tommy sedang bermain dengan teman-temannya, dia tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan biji oak dan merasa sedih. Dia menyadari bahwa sikap cerobohnya menyebabkan masalah baginya. Tommy memutuskan untuk berubah dan belajar dari kesalahannya. Dia berjanji kepada teman-temannya bahwa dia akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Setiap langkah yang diambilnya, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk melambat dan melihat sekeliling. Tommy menemukan bahwa menjadi hati-hati membuatnya merasa lebih aman dan bahagia. Sejak hari itu, kura-kura Tommy menjadi dikenal karena cara hati-hati barunya. Teman-teman hewan yang bangga padanya. Dan dia juga merasa bangga pada dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah kura-kura Tommy mengajarkan kita bahwa kita dapat belajar dari kesalahan kita dan berjanji untuk menjadi lebih baik. Menjadi hati-hati dan berpikir lebih baik dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita dan hidup orang lain. Max, si monyet berhati baik. Dahulu kala, di dalam hutan yang ramai, ada seekor monyet kecil yang nakal bernama Max. Max suka bermain dan bersenang-senang, tetapi terkadang dia berperilaku kurang baik dengan hewan-hewan lain. Suatu hari, Max melihat teman-teman hewannya saling berbagi buah-buahan lezat. Dia juga ingin mendapatkan beberapa, tetapi dia tidak tahu cara bertanya dengan sopan. Sebaliknya, Max merampas buah-buahan dari teman-temannya, membuat mereka sedih. Mereka memberitahu Max bahwa perilakunya tidak baik. Max juga merasa sedih dan menyadari bahwa dia ingin menjadi teman yang lebih baik. Dia memutuskan untuk berubah dan menjadi lebih baik kepada orang lain.
Keesokan harinya, ketika Max melihat teman-temannya berbagi buah lagi, dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya mendapatkan beberapa buah juga?" Teman-temannya terkejut tetapi senang berbagi dengan Max. Mereka melihat bahwa dia telah berubah dan menjadi lebih baik. Sejak hari itu, Max belajar untuk berbagi dan bersikap baik kepada teman-teman hewannya. Mereka semua bermain dan tertawa bersama, memiliki banyak kesenangan. Dan begitulah, Max si monyet nakal menjadi dikenal karena kebaikannya dan kemauannya untuk berbagi. Dia menunjukkan kepada teman-temannya bahwa berubah menjadi lebih baik membuat semua orang bahagia. Kisah Zaman Batu, Tim dan Tom. Dahulu kala, pada zaman batu, ada dua anak laki-laki bernama Tom dan Tim. Mereka tinggal di sebuah goa bersama ayah mereka dan tidak memiliki mainan atau perangkat seperti yang ada sekarang. Namun, mereka suka mendengar cerita menarik dari ayah mereka. Setiap malam, berkumpul di sekitar api unggun, mereka akan mendengarkan cerita tentang keberanian, kebaikan, dan pentingnya saling membantu. Suatu malam, saat duduk di dekat api yang hangat, Tom bertanya kepada ayahnya, "Ceritakanlah kisah tentang seorang pemburu yang berani, Ayah." Ayah mereka tersenyum dan mulai bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berani membantu suku mereka mencari makan selama musim dingin yang keras. Tim suka cerita tentang menjelajahi tanah baru. Dia bertanya kepada ayahnya, "Ceritakanlah kisah tentang petualangan yang berani, Ayah." Ayah mereka tertawa kecil dan berbagi cerita tentang seorang gadis muda yang pergi dalam perjalanan untuk menemukan tanaman penyembuh khusus bagi saudara laki-lakinya yang sakit. Melalui cerita-cerita ini, Tom dan Tim belajar pelajaran penting tentang berbagi, membantu orang lain, dan menjadi berani. Mereka menyadari bahwa bahkan pada zaman batu, orang peduli satu sama lain dan bekerja sama. Anak-anak laki-laki itu merasa bersyukur atas ayah mereka dan berjanji untuk menjadi baik dan membantu juga. Dan begitulah, cinta Tom dan Tim terhadap cerita menarik dari zaman batu, mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang menjadi peduli dan berani, sama seperti tokoh-tokoh dalam cerita kesayangan ayah mereka. Jack si baik hati. Pada era kekaisaran, hiduplah seorang anak laki-laki tangguh bernama Jack. Jack tinggal di istana besar dan suka membantu orang di sekitarnya. Suatu hari, taman kaisar penuh dengan daun-daun yang gugur. Jack mengambil sapu dan mulai menyapunya. Dia melihat para pelayan istana kesulitan membawa kotak-kotak berat. Jack berlari untuk membantu mereka, membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Ketika dia mendengar seorang gadis kecil menangis, dia berlari ke sampingnya. Dia kehilangan bonekanya. Jack mencari di mana-mana sampai dia menemukannya, membuat gadis itu tersenyum bahagia. Kaisar memperhatikan kebaikan dan keberanian Jack. Dia menjadikan Jack sebagai pembantunya yang istimewa, dan Jack sangat bahagia. Jack terus membantu orang dengan hati yang besar. Dia membuat semua orang di era kekaisaran merasa diperhatikan dan dicintai. Dan begitulah, cinta Jack untuk membantu orang-orang pada era kekaisaran mengajarkannya bahwa kebaikan dan membantu orang lain dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.